Kalau kita belajar Alkitab dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan pergaulan dengan Tuhan yang nyata, kita bisa benar-benar berteologi di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam proses pendewasaan rohani, sehingga nurani kita ikut berperan dalam memikirkan hal-hal surgawi. Jadi bukan hanya terpaut sampai terperangkap pada buku atau secara literal, tetapi saudara, kita mendapat pimpinan Roh Kudus dalam doa, dalam proses pendewasaan rohani dan nurani yang makin dipertajam untuk terlibat di dalam memahami Allah yang hidup atau Allah yang nyata. Sehingga seiring dengan kekayaan pengertian mengenai Allah secara kognitif, kita juga memiliki pengalaman-pengalaman real dengan Allah. Walaupun tentu sering pemahaman secara nalar atau secara pikiran atau secara kognitif itu sering lebih maju, karena lebih mudah diperoleh, lebih mudah didapat, tetapi disertai dengan pengalaman konkret. Dan salah satu dampaknya, saudaraku, kita berteologi dengan nurani yang benar. Kalau kita berteologi dengan nurani yang benar, mengenal Allah yang benar, maka kita dapat memperlakukan, atau kita dikondisi untuk dapat memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup, yang nyata. Karena saya seorang yang ada di lingkungan sekolah teologi, saya sangat mengerti apa artinya secara semena-mena seorang belajar Alkitab menggagas dan menalar Allah tanpa perasaan takut akan Dia, dan dengan gegabahnya pula kemudian ia menyampaikannya kepada orang. Kita yang sadar bahwa dia pribadi yang hidup kadang-kadang masih meleset, saudara. Kalau disertai dengan doa, artinya perjumpaan dengan Allah, seiring dengan pertumbuhan rohani, kita menjadi tidak sembarangan berbicara mengenai Dia. Sama seperti kalau kita bicara mengenai seseorang yang sangat kita hormati dan memang sangat terhormat, kita tidak akan sembarangan berbicara mengenai beliau kepada orang. Apalagi ini Tuhan, saudara. Ada kegentaran juga berbicara mengenai Dia. Saya sendiri sungguh-sungguh, saudaraku, saya sendiri sungguh-sungguh memperkarakan apa yang saya pahami di hadapan Tuhan dalam doa. Apakah benar yang kupahami ini, Tuhan? Apakah patut saya berpikir tentang Engkau seperti ini? Menyampaikan ini tidak bermaksud saya sedang membela teologi saya atau ajaran yang saya ajarkan, seakan-akan saya menggunakan nama Tuhan untuk membela diri. Tetapi memang demikian, di dalam pergumulan doa saya membawa hal-hal yang tidak umum ada di dalam khasanah berteologi di pikiran banyak orang, dan saya
harus mengkonfirmasi dengan serius di hadapan Allah. Kita bukan orang yang masih suka mencari sensasi, saudaraku. Kita sudah tua. Kita tidak bermaksud untuk tampil beda supaya kita memiliki nilai diri. Sungguh kita menyampaikan apa yang kita pahami demikian, dan kalau yang kita pahami tidak familiar di telinga orang, tidak ada dalam khasanah teologi yang dipahami banyak teolog, kita juga feel hesitate, kita juga ragu untuk menyampaikan, bukan ragu terhadap diri sendiri, yakin, tapi untuk menyampaikan jadi ragu. Nah, itu saya persoalkan, saya perkarakan. Dan kalau saya sudah yakin, sudah saatnya saya rilis, saya lepaskan, ya saya minta perlindungan Tuhan agar tidak sombong, itu yang penting, ya saudara. Supaya jangan merusak pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, saya memberikan introduksi yang penting ini, ya sekaligus juga memberi input, masukan kepada para teolog yang belajar teologi, ya saudaraku, bahwa kalau kita menalar Allah itu atau berteologi harus hidup dalam doa, benar-benar mohon pimpinan Roh Kudus, mengalami proses pertumbuhan rohani. Tentu di dalamnya menyangkut dua hal, kesucian hidup dan kesediaan meninggalkan dunia. Selain itu, saya mau masuk kepada satu pembahasan yang masih menyangkut dosa dan pengampunan. Kita harus berani berpikir bahwa Allah itu adalah milik semua manusia sebenarnya. Bukan milik orang Kristen saja, karena Allah itu esa. Dia adalah pemilik jagat raya. Dia pemilik semua makhluk manusia, dan dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi kita harus membuka hati terhadap kenyataan bahwa Allah juga mengasihi orang-orang beragama lain, bahkan orang-orang yang tidak beragama. Ini tidak bermaksud saya mau merusak prinsip keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus itu harga mati, saudara. Itu harga mati. Tetapi kita harus mengerti keselamatan itu apa, ya. Jangan mentah. Keselamatan itu proses usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula, dan itu hanya dialami oleh orang-orang yang mengerti Injil, yang memiliki mata Roh Kudus, dan yang digarap Allah melalui segala peristiwa hidup yang dialami. Ini umat pilihan, ini orang-orang khusus. Tetapi umat pilihan, orang-orang khusus, tidak selalu pasti masuk surga. Pasti mereka tidak masuk neraka jika proses itu berlangsung. Sebab jika benar-benar menjalani proses keselamatan, itu jauh dari neraka, jauh, pasti tidak masuk neraka, tetapi memiliki grade-grade yang berbeda di dalam kerajaan Allah. Namun demikian, orang-orang yang dipilih ini seperti kita, kalau membuka hati terhadap dosa dan hidup di dalam kejahatan, tetap binasa. Tetap binasa, karena Allah menghakimi manusia sesuai dengan perbuatan. Tapi tidak semua orang menjadi umat pilihan yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil secara utuh, penuh, yang menerima meterai Roh Kudus dan yang digarap Allah. Ini tidak banyak, saudara.
Dan faktanya ada banyak orang yang tidak pernah mendengar Injil, yang memiliki keyakinan dan memang banyak agama, saudaraku sekalian. Dan ada kategori mereka yang memang ateis dalam lingkungan masyarakat yang tidak mengenal agama. Tuhan memperkarakan, maksud saya, Tuhan juga berperkara dengan mereka di dalam lingkup mereka. Kita tidak boleh memandang bahwa mereka semua masuk neraka. Tidak begitu. Tidak begitu. Di sini sebenarnya kita bisa memahami bahwa Allah kita itu bukan Allah yang haus, yang ngotot mencari pengaruh, mencari pengikut, maksud saya. Biar orang Kristen banyak, begitu. Jangan berpikir begitu. Di sini yang kita bela bukan agama Kristen, dan Allah pun juga tidak membela agama Kristen. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa Allah sedang berkompetisi dengan banyak dewa atau Allah lain supaya manusia ini sebanyak-banyaknya masuk Kristen. Harus diakui hanya ada orang-orang tertentu yang dipilih. Namanya umat pilihan. Jadi ada sekelompok orang yang dipilih Allah dan ditentukan standarnya. Jadi yang ditentukan bukan selamat atau binasa, yang ditentukan standarnya. Nah, saya bicara ini perlu waktu mungkin ya, tapi sekarang jangan dulu. Nah, supaya saya bisa membuka pikiran saudara untuk melihat dua kutub ini, kutub orang yang memang dipilih untuk menjadi sempurna, yang memahami arti pengampunan dan mengenal Allah, yang kepada orang-orang ini berlaku kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Kalimat lain, jangan mengasihi apapun dan siapapun selain Tuhan. Dan kalau kamu mengasihi sesuatu atau seseorang karena Tuhan, dan orang-orang ini mengerti nilai pengampunan, sedangkan mereka tidak mengerti nilai pengampunan. Ya, boro-boro mengerti proses keselamatan yang dikerjakan Yesus. Yesus pun mereka tolak. Tapi ingat, saya sudah menjelaskan, yang namanya menolak itu artinya memusuhi. Tapi orang yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Jadi harus diberi ruangan kenyataan orang-orang non-Kristen yang baik, yang tidak menyakiti orang Kristen, tidak menghambat orang Kristen. Tapi memang ada orang-orang yang menghambat orang Kristen dan merasa kalau menyerang orang Kristen itu seperti membela Allah. Itu orang-orang Yahudi begitu. Nah, biasanya orang-orang begitu pasti jahat. Tidak hanya kepada orang yang non seagama dengan mereka, dengan orang yang seagama dengan mereka pun mereka pasti juga memanipulasi, mencari keuntungan dan lain sebagainya. Pasti bengkok. Ya, memang untuk membuat riset ini kan tidak mudah, mungkin juga tidak bisa. Tetapi nurani saudara akan berbicara ini. Apa hubungan penjelasan awal saya dengan hal ini? Saya mau beritahu bahwa Allah itu mengasihi semua manusia, mengasihi semua umat. Baru ini kan viral, saudara, seorang anak umur berapa tahun itu? 3 tahun atau berapa? Yang bapaknya meninggal sampai sudah busuk. Dia masih memeluk. Umur berapa tahun? 3 atau 2? Berapa? 4 ya, berapa hari ya, sementara istrinya menjadi TKW di luar negeri. Kan banyak orang-orang hidup begitu tragis, saudara. Sudah tragis begitu masuk neraka. Miliki nurani. Allah tidak demikian.
Jadi mereka masuk surga, Pak. Saya harus menjelaskan surga itu apa. Surga itu pemerintahan, ada raja, ada hulu balang, ada raja-raja yang memerintah bersama Yesus, yang dimuliakan bersama Yesus, ada masyarakat. Kenapa kita tidak rela ada orang-orang masuk surga di luar Kristen? Nah, bicara begini, kalau orang ngambil sepotong lalu berkata, saya seakan-akan mengajarkan universalisme, jadi semua orang nanti akhirnya masuk surga. Lalu juga memandang seakan-akan ada keselamatan di luar Kristus. Kristus pun mati untuk mereka. Begitu hebat kasih Allah itu, saudara. Karena manusia ini makhluk kekal, saudara. Coba miliki nurani. Coba Anda misalnya ya, satu kali naik gunung lalu sesat. Saudara kemudian ditampung satu keluarga, dan di satu masyarakat beberapa hari, saya bisa melihat orang-orang baik yang tulus menolong. Orang-orang baik yang tulus menolong. Jangan lalu saudara berkata, tapi Pak, firman Tuhan mengatakan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Loh, ini nggak bisa apple to mangga, harus apple to apple. Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan, hanya salib Yesus. Nanti aku bicara di sini, nanti saya bicara untuk kelompok Kristen. Harus dengan nurani. Jadi ketika Alkitab ditulis untuk umat perjanjian lama, itu kan fokusnya memang umat perjanjian lama dengan pikiran Judaismenya. Lalu masuk di perjanjian baru dengan berita Injilnya. Bukan berarti lalu tidak ada penjelasan mengenai keadaan orang-orang di luar, orang Yahudi dan orang Kristen. Ada, seperti di Roma pasal 2 mengatakan orang akan dihakimi menurut apa nurani mereka ya. Dan itu jelas sekali. Tapi kita baca dulu deh supaya saya tahu. Roma pasal 2, saudara, dari ayat 12 ada beberapa kalimat penting. Dengan membaca ayat-ayat ini supaya saudara nanti akan tahu betapa tinggi tuntutan kita sebagai orang yang mengenal darah Yesus, mengenal arti pengampunan. Maka sudah pantasnya segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan mengasihi Dia. Pasal 2 ayat 12 dimulai. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Yang binasa loh ya, ini maksudnya binasa, jangan lalu berkata semua binasa nih Pak. Bukan. Terus, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ini kelompok orang yang binasa maksudnya. Jadi kalau binasa itu punya alasan, karena tidak melakukan hukum, itu maksudnya. Jadi tidak semena-mena Tuhan membuang orang ke neraka. Manusia ini makhluk kekal. Terus, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi jelas ayat ini menunjukkan peluang ada orang yang bisa yang melakukan hukum Taurat. Lalu teolog akan mendebat begini, Pak, kan tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Oh iya, maka dari dulu juga sudah disembelih darah domba binatang. Itu kan hanya tindakan profetik atau semacam voucher untuk darah Yesus. Ya sebaik apapun manusia pasti punya dosa lah, dia masuk neraka. Nah ini karena orang berpikir Yesus mati hanya untuk orang Kristen. Ini salahnya. Oh, Yohanes berkata, lihat anak domba yang mengangkut dosa dunia, bukan sebagian manusia. Saudara kalau membaca di perjanjian lama, kota Niniwe ini negara kafir, bangsa kafir, pertobatannya diterima oleh Allah loh, sehingga Allah mau menghukum tidak jadi menghukum loh saudara. Ada kebaikan yang dinilai oleh Tuhan sehingga Tuhan tidak menghukum, tidak menghancurkan kota itu. Jangan berkata, tapi Pak nanti selamat itu masuk neraka semua. Saudara mengerti nggak simetrisnya kalau Allah
mengampuni seseorang di bumi atau mengasihi, kasihnya itu pasti kekal. Tidak mungkin ya udah di bumi kamu saya baik-baikin ya, tapi nanti di sana termasuk neraka loh. Enggak. Nuraninya dihidupkan supaya ngerti. Maka ya kalau saya menggunakan kalimat yang lebih tajam, berteologi harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Kalau tidak meleset. Nanti tinggal hanya menjawab tuh masalah jemaat secara literal aja. Hanya mereka yang lulus sekolah menengah atas masuk sekolah teologi S1, S2, S3, doktor, lalu keselamatan adalah, tunggu saya jelaskan begini. Jadi anak Allah begini, semua dideskripsikan menjadi definisi-definisi dan format-format bahasa verbal. Jadi tidak heran kalau ada teolog makin belajar teologi makin tidak rohani, karena dia menganggap dengan mengenal Allah secara nalar itu sudah bersentuhan dengan Allah. Yang ngomong ini dosen dan teolog, jadi mengerti. Nah kalau jemaat udah banyak yang bermental blok. Bermental blok artinya begini, saudara merasa tidak tahu teologi. Kalau sudah tidak tahu teologi, wah tidak bisa menyentuh Allah. Pernah berpikir nggak bagaimana tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama tidak belajar teologi? Dia langsung berhubungan dengan Allah. Seorang montir saja kadang-kadang tidak perlu sekolah, saudara. Dia berhadapan dengan mesin tiap hari, dia tahu loh. Kan sebenarnya model begitu Alkitab itu. Abraham bertemu Tuhan, tidak ada buku, nggak ada perpustakaan, tapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan ditulis, baru kita melihat, oh begini nih hakikat Allah, begitu. Tapi jangan hanya oh begini, begitu hanya teori, harus dialami, karena Allah itu bukan seperti barang di museum. Harus dialami. Nah kembali ke soal ini, saudaraku. Jadi Tuhan itu berurusan dengan semua manusia. Saudara kalau melihat tetangga saudara bukan orang Kristen, Allah pun berurusan dengan dia pribadi loh. Tapi memang itu bukan urusan kita. Coba seandainya saudara jadi adiknya atau kakaknya, saudara pasti punya perasaan sentimental, kasih, sayang, perhatian kepada mereka. Hanya karena bukan saja, bisa beda agama, beda suku, udah bukan urusan saudara. Tapi Allah itu mengasihi semua manusia. Neraka itu abadi. Jangan sembarangan bicara Allah menentukan dia tidak akan pernah bisa selamat masuk surga. Miliki nurani yang benar. Terus baca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, Ya, tidak memiliki hukum seperti hukumnya bangsa Israel, oleh dorongan diri sendiri, ya, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, tidak memiliki hukum secara tertulis, tetapi memiliki standar moral, pengertian baik buruk seperti hukumnya orang Israel ini. Terus maka walaupun tidak memiliki hukum Taurat, terus mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. jadi ada hukum yang tertulis di dalam hati mereka. Tuhan itu berurusan dengan mereka. Saudara ketemu manusia di ujung langit mana, ada Allah hadir di situ. Masa apa? Iya, memelihara mereka juga. Ada kecelakaan, crash pesawat terbang, hampir semua atau semua meninggal, kok masih ada bayi yang hidup? Bukan orang Kristen. Anda pikir kebetulan tuh setan yang menolong? Allah berurusan dengan mereka. Kalau saudara melihat sejarah bangsa-bangsa, etnologi ya, mengenai suku-suku, Anda pasti menemukan orang jahat itu pasti akan dihukum.
anak melawan orang tua itu pasti dihukum. Lalu siapa yang menegakkan hukum ini sebenarnya? Tuhan. Saya sudah berkata berkali-kali, mengapa bangsa-bangsa memiliki hukum yang mirip dengan bangsa Israel? Untuk menunjukkan bahwa Allah yang benar itu Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pak, kalau ada orang mengaku bahwa Allah yang benar bukan Allah Israel, gimana Pak? Kita harus memberi ruangan orang untuk meyakini apa yang dianggap baik dan tidak memaksakan. Nggak usah kita lawan atau kita coba buktikan bahwa dia salah. Kelakuan kita yang harus berbicara dan membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang benar. Itu baru namanya masyarakat beradab. Dan saudara harus tahu bahwa Kristen yang benar itu, maksud saya kepercayaan atau agama yang benar, itu pasti bermartabat, menghargai agama orang lain, tidak mencela agama orang lain, bermartabat. Bahkan ketika kita dicela pun kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Karena Allah kita itu mengajarkan kita mengasihi musuh. Lalu aspek yang lain, kita harus membuktikan bahwa Allah bisa membela dirinya sendiri tanpa dibela oleh manusia. Siapa kita mau bela dia? Allah bukanlah seperti sekolah yang akan bangkrut dan perlu disubsidi oleh pemerintah. Kita tidak perlu subsidi Allah. Tunjukkan keagungan sebagai orang yang bermartabat sebagai anak Allah. Anda mungkin berkata, Pak, tapi kalau begini jadi presiden yang buruk, nanti orang sewenang-wenang. Anda percaya nggak ada pemerintahan Allah yang tidak kelihatan? Tunggu waktunya. Kalau tidak di bumi, nanti di kekekalan. Cuman sepotong waktu kok. Nggak usah kita tanggapi, pura-pura bego saja, pura-pura nggak dengar. Bodoh kalau kemudian kita membalas dengan mencoba membuktikan agamanya, keyakinannya salah. Wah, ini jadi kan begini saudara, untuk membuktikan dirinya benar, dia mempersalahkan orang. Anda kalau melihat ya barang asli yang dijual di mal-mal mewah, tidak pernah berusaha untuk membandingkan dengan barang palsu, tidak pernah. Tetapi kalau barang palsu mencoba untuk diakui sebagai barang asli, ini sederhana. Anda kalau datang ke mal-mal mewah yang barang-barangnya branded, yang harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta, itu pelayannya sopan-sopan saudaraku, sopan, bermartabat sesuai dengan nilai barangnya. Orang masuk ditundukin selamat malam, jadi beli terima kasih, enggak jadi beli pun terima kasih. Ketika ditawar dia cuma senyum. Ini barang mahal, nggak bisa ditawar. Ketika si pembeli meninggalkan tempat itu, nggak dipanggil lagi, bu, ibu serius nggak? Ibu maunya berapa? Nah, biar itu barang mewah. Tuhan kita itu mewah. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan agama atau ajaran yang lain. Jangan dibela-bela karena dia itu hidup dan bisa membela dirinya. Lalu jangan coba-coba saudara menjolimi, menista agama dan kitab sucinya maupun nabinya atau tokoh-tokoh agama lain. Jangan sekali-kali, bermartabat. Oleh anugerah dan berkat Tuhan kita ada di sini, kita menghindari hal itu, menghindari. Sebab Allah yang benar jika saudara alami, itu akan membuat saudara kokoh di dalam Dia. Amin. Tidak ada waktu untuk berdebat, beradu argumentasi. Jadi kalimat yang terakhir coba, bahwa apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat
oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, ia tidak ada tertulis tapi ada hukumnya atau standar moralnya. Terus, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Itu saudaraku. Ya kan, ada hukum kan? Semua bangsa memiliki hukum ini. Ya, terus sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Iya, terus dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Tuh, mereka juga tahu apa yang baik, apa yang patut, apa yang tidak. Tinggal bagaimana mereka masing-masing individu memilih untuk taat kepada apa yang dipandang baik atau melanggarnya. Maka nanti di pengadilan ada kitab-kitab yang ditulis. Maksud saya kitab-kitab yang menjadi landasan orang dihakimi sesuai dengan yang tertulis di kitab-kitab itu. Ini sebenarnya sebuah kiasan atau figuratif, saudaraku. Tidak mungkin Tuhan menghakimi orang berdasarkan hukum yang dia tidak tahu. Kalau dulu kita mikir pokoknya masuk neraka, dia nggak terima Yesus, dia nggak mendengar Injil, pokoknya nggak mau tahu, dia nggak terima Yesus. Kan begitu kita. Jangan begitu. Dia mendengar, dia nggak jadi Kristen, binasa. Nah, ini juga begitu. Kalau saudara Kristen, saudara terima Yesus. Oh iya, saya terima Yesus. Dia tidak. Terima Yesus itu menerima hidupnya, mengenakan hidupnya. Anda itu tidak mengenakan hidupnya. Jadi secara keberagamaan itu mirip sebenarnya. Tadi saya mengatakan apa? Tuhan itu tidak rakus, maaf dalam tanda kutip, tidak rakus orang jadi orang Kristen. Tuhan menghendaki orang itu sempurna seperti Bapa. Kalau bahasa kita menjadi corpus delicti, serupa dengan Yesus. Kalau hanya banyak untuk apa? Yang Allah kehendaki kita mengalami perubahan kodrat. Oke, ini kalimat yang terakhir dibaca, bagus sekali. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan terus akan menghakimi segala sesuatu. Injil diberitakan bahwa Yesus mati untuk semua orang, maka ada penghakiman. Kalau tidak, semua orang juga masuk neraka, tidak perlu penghakiman. Jadi salib itu mengadakan penghakiman. Salib itu memungkinkan penghakiman dapat berlangsung atau terjadi. Terus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Terus oleh Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi hakimnya. Tapi Tuhan mengatakan, aku menghakimi tidak sendiri, aku dengan Bapa. Dulu saya kurang berani bicara begini, saudaraku. Saya sudah merasa banyak musuh atau dimusuhin, tambah dimusuhin. Tapi saya harus menjelaskan supaya saudara bisa melihat kutub yang satu. Apa kutub? Kutub pemahaman mengenai anak Allah yang menjadi manusia, yang dalam segala hal disamakan dengan kita, yang mati di kayu salib walaupun dia tidak berdosa, dianggap berdosa. Dia memikul di dalam dagingnya penderitaan yang mestinya kita alami. Dari korban itulah dia memberikan kepada kita pengampunan. Nah, di sini letak luar biasanya, saudaraku sekalian. Kesadaran kita mengenai pengampunan harus membangun kesadaran kita mengenai kasih Allah.
Kalau mereka tidak tahu kasih Allah yang begitu besar dari korban Kristus, tidak bisa dituntut mengasihi Allah, tidak kenal. Tapi kita memiliki pemahaman mengenai karya-karya, mengenai karya salibnya yang luar biasa, pengampunan itu. Dengan hal itu kita membalasnya dengan mengasihi dia seimbang dengan apa yang dia lakukan untuk kita. Jadi kalau saudara memahami pengampunan, aku percaya ya, pengampunan dosa, saudara harus memahami kasih Allah itu. Lalu apa reaksi kita, apa respon kita terhadap kasih Allah tersebut? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kalau diterjemahkan dengan kalimat lain, Tuhan berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, bahkan nyawamu, kamu tidak layak bagiku. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Kita baca ayat ini supaya kita disegarkan oleh ayat itu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena mengerti kasih Kristus ini. Terus karena kami telah mengerti. Yang tidak mengerti ya tidak bisa diajak berbicara mengenai kasih Kristus. Terus bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, Yesus mati untuk kita semua, maka mereka semua sudah mati. Kita sudah mati. Makanya kalau orang Kristen yang benar harus menghayati bahwa dia sudah mati 2000 tahun yang lalu bersama dengan Tuhan. Nggak tersinggung Pak digituin? Nggak. Kok bisa? Ya saya sudah mati 2000 tahun yang lalu. Wah, ini kalau bisa kita gelar dalam hidup kita luar biasa, saudara. Cuman kita ini kan sudah memiliki rekaman di dalam daging kita, lust, nafsu jiwa kita. So it's not easy, but very difficult. Susah, sangat susah untuk menghayati bahwa kita sudah mati 2000 tahun yang lalu. Saya juga bergumul, saudara. Saya sering marah terhadap diri saya sendiri. Marah. Kenapa kamu masih mau hidup terus? Kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang berjuang mau mati saja nggak mati-mati. Kalau saudara tidak berjuang, Anda tidak akan pernah mati loh. Anda tidak akan pernah bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang menyedihkan, saudaraku, tidak bermaksud menjolimi atau menista atau merendahkan ya jabatan pendeta ya. Justru pendeta atau teolog seperti saya itu berpotensi untuk tidak serius memikirkan apakah dirinya berkenan di hadapan Allah atau tidak, karena sudah memiliki banyak jawaban di dalam nalarnya. Saya ingatkan, Allah itu hidup, saudaraku. Kalau orang seperti saya mengerti itu, apa itu pengampunan, apa itu justificatio, apa itu sanctificatio, sanctification, justification, dan lain sebagainya. Karena kami tahu kasih Kristus. Kalau dia mati untuk semua orang, kita semua sudah mati. Jadi orang terhormat, dianggap sebagai orang yang rohaniwan, malah hidup manusia lama kita dalam bentuk yang terselubung. Saudara ngerti nggak saya ngomong apa ini? Iya, terselubung.
Jadi muternya itu, berubahnya itu, ini berubah yang salah, saudara. Agama itu, agama Kristen maksud saya, berpotensi itu, saudara. Tapi kalau kita mengerti kekristenan itu bukan agama pada umumnya, bukan menekankan seremonial, hukum, dan dominasi tokoh, kita bisa menempatkan diri dengan benar. Ya, bukan liturgi karena ibadah kita dalam roh dan kebenaran, ya. Hukum kita Tuhan sendiri. Amin. Bukan hukum yang tertulis seperti moral umum. Yang ketiga, dominasi tokoh. Anda tidak membutuhkan saya suatu saat. Ketika Anda dewasa, Anda tuh konseling langsung dengan Tuhan, secara langsung berdoa. Nah, kalau masih datang ke gereja ya karena memang saya punya jawatan gembala mengajar. Itu pun kalau saya mengajar dengan benar. Kalau tidak, saudara jangan ke gereja ini. Cari gereja di mana betul-betul pembicaranya mengajarkan kebenaran. Terus kalimat berikutnya, dan Kristus telah mati untuk semua orang, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Siapa yang bisa begitu? Yang didewasakan. Siapa yang bisa begitu? Yang menjadi seperti Kristus. Jadi ketika kita menghayati pengampunan, tidak bisa tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Mengasihi sama seperti diri sendiri, itu otomatis. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, pasti mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri. Tetapi orang yang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, belum tentu bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Kenapa? Karena tidak mengenal Dia. Karena tidak mengenal Dia. Memang tidak bisa tidak, kita harus memiliki gelora cinta kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Ingat kalimat ini, saudaraku. Ku labuhkan rinduku di palung hatimu, tentu kau merasa yang ku rasakan. Jadi bagaimanapun Tuhan juga mau memiliki hubungan yang eksklusif, hubungan interpersonal dengan Dia lewat perjalanan hidup yang interaktif, timbal balik. Begitu, saudara. Ada satu hal yang saya gumuli dan saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata yang cukup, yaitu ketika kita berkata, Bapa kami yang di surga. Perasaan kita itu bermain, saudara, dan menciptakan atmosfer di dalam jiwa kita. Nah, waktu dari kecil sudah Kristen tentunya saya, 10 tahun yang lalu waktu saya berkata Bapa kami yang di surga, dengan hari ini itu beda. Tapi saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap dengan kalimat, nggak bisa. Bapa kami, Bapa, beda. Dan saya mencoba untuk berusaha menangkap bagaimana perasaan Bapa terhadap saya. Bapa kami yang di surga. Makanya pada waktu doa pribadi, sering saudaraku, tidak ada kata-kata yang banyak, cuman Bapa kami, Bapa. Ini perasaan ini tidak bisa dijelaskan, tapi saudara diharapkan untuk bertumbuh. Nah, kita bisa mengasihi dengan segenap hati, jiwa, akal, budi karena kita mengenal. Dan pasti kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.
Tidak mungkin orang yang mengasihi Allah dengan segenap jiwa, kekuatan akal budi, dengan segenap hati, tidak mengasihi sama manusia. Tidak mungkin. Tetapi orang yang mengasihi samanya seperti dirinya sendiri, belum tentu mengasihi Allah dengan segenap hati, karena belum tentu mengenal Dia. Dan tolong ya Bapak Ibu, tolong ya, jangan berpikir hanya orang Kristen yang bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Kisah-kisah legenda dan kepahlawanan banyak orang menunjukkan orang-orang di luar Kristen pun sanggup mengasihi seorang seperti dirinya sendiri, membela negara, membela masyarakat, membela keluarga, membela orang lain dengan darah dan nyawanya. Ironisnya orang Kristen banyak yang tidak lakukan itu malah. Saudara, jangan hanya berpikir hanya orang Kristen yang bisa menginjil ke pedalaman-pedalaman. Orang non-Kristen pun juga merambah ke pedalaman-pedalaman. Nah, satu lagi yang tidak saya jelaskan hari ini, tapi lain waktu saya jelaskan adalah tapi saya beritahu dulu ya saudaraku, kita menghayati pengampunan dosa dari salib. Selanjutnya saudara, kita menghayati pengampunan dosa dari Allah, yaitu penerimaannya atas keadaan hati kita yang masih rusak. Jadi Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, ya sudah selesai di kayu salib, tapi keadaan kita belum selesai. Dan faktanya keadaan kita yang belum selesai, artinya kejahatan, kodrat dosa di dalam diri kita itu melahirkan tindakan-tindakan yang melukai hati Bapa. Dan kita harus memperkarakan, kita minta ampun. Dan jika kita sungguh-sungguh memperkarakan itu, kita menghayati penerimaan. Tadi saya sudah katakan, penerimaan Tuhan atas keadaan kita yang carut-marut dan compang-camping ini. Dan ini akan membuat kita mengasihi Tuhan. Itulah sebab Yesus berkata, yang diampuni banyak, mengasihi banyak. Loh, tapi kita kan semua kan sama Pak. Ya, tapi tergantung bagaimana orang menghayati penerimaannya. Ketika dia berjuang untuk memiliki kesucian, kekudusan seperti Allah, dia berdosa, minta ampun. Bagaimana Allah mengerti kita? Bagaimana kita menghayati penerimaannya yang begitu besar, kesucian yang begitu agung, sedangkan kita tidak memiliki kesucian seperti Dia. Tapi Tuhan mau mengampuni kita, mau menerima kita. Tetapi kalau orang tidak mempersoalkan, dia sudah diampuni, merasa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di kayu salib, tidak mengerti betapa beratnya perjuangan Tuhan untuk bisa menebus kita, juga tidak menghayati bagaimana perjuangan untuk menjadi kudus seperti Dia kudus. Ketika kita menghayati kesucian Allah, tapi kita menemukan betapa rusaknya diri kita, tapi penerimaan Allah begitu hebat, kita lebih mengasihi Dia. Saya sering tersentuh, saudara. Saya sering tersentuh. Kita ini kan kadang-kadang luput, saudara. Tanpa sadar, gitu, luput kita. Kita bikin salah, saudara. Tapi Tuhan menerima kita. Kita berkata, ampuni saya Tuhan. Lalu kita marah terhadap diri kita sendiri. Kenapa masih bikin salah? Kenapa hanya begitu saja kau mesti marah dengan cara begini? Kenapa kau mesti bersikap begitu terhadap orang lain? Aduh, ya ampuni aku Tuhan. Dia menghayati pengampunan itu, penerimaan Tuhan terhadap keadaan kita yang carut-marut dan compang-camping ini. Lalu kita bisa menghayati kasih-Nya yang besar.
Dan biasanya orang-orang seperti ini akan lebih bisa menerima orang lain. Sebaliknya ada orang-orang yang mencari salahnya orang, kalau perlu menyakiti sesama. Kalau orang salah ya sudah dia salah, kita terima, kita perbaiki. Bukan